Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi tentang Ulumul Quran, yaitu kita sudah sampai ke pembahasan baru, yaitu nasikh dan mansukh. Seperti apa nasikh mansukh itu? Coba kalian simak penjelasan PowerPoint berikut ini. Nasakh, nasih dan mansukh. Arti nasih dan mansukh. Sebelum kata nasih dan mansukh, kita berkenalan dulu dengan kata nasakh sebagai akar kata dari nasih dan mansukh. Arti secara bahasa. Kata nasakh secara bahasa artinya penghapusan, pembatalan, pemindahan, pengubahan, dan lain-lain. Nasikh adalah pelaku atau subjek. Maka arti nasikh adalah penghapus atau yang menghapus, yang membatalkan, yang memindahkan, yang mengubah, dan lain-lain. Sedangkan kata mansukh adalah kebalikan dari nasikh, yaitu objek yang dihapus, yang dibatalkan, yang dipindahkan, yang diubah, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui arti secara bahasa, sekarang kita mencoba untuk mengetahui arti secara istilah. Arti secara istilah. Terdapat perbedaan di antara para ulama dalam mengartikan kata nasikh secara istilah. Tetapi setidaknya ada 4 makna yang ingin kita kutipkan di sini. 1. Penghapusan atau pembatalan. Penghapusan hukum yang terdahulu oleh yang kemudian. Hukum yang terdapat pada ayat pertama dihapuskan atau dibatalkan oleh ayat yang kedua atau ayat yang berikutnya. Yang kedua, pengecualian yang umum dengan yang khusus. Hukum pada ayat yang pertama dianggap sebagai bermakna umum, dan ayat berikutnya bersifat khusus. Sehingga ayat yang pertama dan yang kedua tetap berlaku. Ketiga, penjelasan terhadap hukum yang samar. Hukum pada ayat yang pertama tidak begitu jelas apa maksudnya. Maka ayat berikutnya menjadi penjelas terhadap ayat pertama tadi. Yang keempat, memberikan syarat terhadap hukum yang sebelumnya tidak memiliki syarat. Hukum pada ayat pertama hanya berbicara secara sederhana dan seakan berlaku begitu saja. Tetapi kemudian ada ayat berikutnya yang menyebutkan syarat di dalamnya. Makna nasikh pada poin 2, 3, 4 hampir semua sepakat. Tetapi pada poin 1, para ulama berbeda pendapat. Adakah ayat yang dihapus bacaannya di dalam Al-Quran atau dibatalkan hukumnya oleh ayat yang datang kemudian? Adakah ayat yang menjadi nasikh, yang menghapus ayat yang lain sehingga ayat yang dihapus atau mansukh itu tidak berlaku lagi?
Nah, sekarang perbincangan kita tentang nasikh dan mansuh atau nasakh ada lahirnya perbincangan tentang nasikh dan mansuh sebagai berikut. Lahirnya perbincangan tentang nasikh dan mansuh. Ilmu nasikh dan mansuh bukan hanya dibahas dalam ulumul Quran, tetapi juga merupakan kajian ilmu usul fiqih. Dalam hal nasikh dan mansuh, ini ada irisan antara keduanya. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya ikhtilaf atau kontradiksi yang banyak. Quran surat keempat ayat 82. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak menasakh, kami tidak menasahkan suatu ayat atau kami menjadikan manusia lupa kepadanya kecuali kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat 2 ayat 106. Ayat Al-Quran yang pertama menyebutkan bahwa dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Sedangkan pada kenyataannya banyak orang yang menemukan sejumlah kontradiksi. Lahirlah persoalan atau pertanyaan yang mengusik. Betulkah dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi atau ada kontradiksi? Atau mungkin bukan kontradiksi, tetapi kita memahaminya seolah-olah kontradiksi. Pada ayat yang kedua jelas sekali dikatakan ada ayat yang dihapus atau mansuh dan yang menghapus atau nasikh. Maka menurut ulama yang setuju ada nasikh dan mansuh, ayat ini menjadi petunjuk yang tidak diragukan lagi tentang adanya nasikh dan mansuh. Sedangkan sebagian yang lain yang tidak setuju dengan adanya nasikh dan mansuh, mereka memaknai kata ayat dalam surat Al-Baqarah 106 tersebut dengan makna yang lain. Salah satunya adalah mukjizat, bukan ayat Al-Quran. Macam-macam nasikh dan mansuh. Dalam keadaan umat Islam lemah tak berdaya pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersabar atas penindasan dan ketidakadilan yang menimpa umat Islam. Tetapi setelah umat Islam berdaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melawan para penindas dan menghapuskan ketidakadilan. Begitu disebutkan dalam sebuah riwayat. Pertanyaannya, apakah perintah bersabar itu sudah dihapus dan diganti dengan perlawanan? Apakah dalam kasus ini termasuk penghapusan hukum
yang awal dengan hukum yang kemudian. Mungkin sebagian mengatakan ya, tetapi sebagian yang lain menolaknya. Pada kasus ini tidak ada penghapusan hukum. Hukum yang pertama dan yang kedua tetap berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu kemudian mereka menamakannya dengan kata ansa, yang berarti diakhirkan atau ditunda. Contoh dari ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat 3 ayat 102. Pada ayat di atas kita diperintahkan untuk bertakwa secara sempurna, sebenar-benarnya takwa. Tetapi pada ayat yang lain kita hanya diminta untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan saja. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan dengarlah serta taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Quran surat 64 ayat 16. Apakah ayat di atas termasuk nasih dan mansuh? Jawabannya ya, kata sebagian, tetapi tidak kata yang lain. Ayat itu kondisional. 2. Takhsis atau pengkhususan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang sembelihan yang ketika menyembelihnya tidak disebut nama Allah. Ini surat Al-An'am ayat 121. Menurut sebagian orang, ayat ini telah dihapus hukumnya oleh ayat di bawah ini. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan makanan, yaitu sembelihan ahlul kitab, itu halal bagi kalian, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Al-Maidah ayat 5. Sementara sebagian lainnya tidak melihat ada penghapusan. Mereka memahaminya sebagai pengkhususan dari hukum yang umum. Jadi, kedua ayat itu tetap berlaku. Ketiga, ayat yang dihapus, baik bacanya maupun hukumnya. Perbincangan kita semakin menarik dengan adanya riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan, dahulu ada suatu ayat yang diturunkan tentang 10 hisapan dalam menyusui. Lalu dihapus oleh ayat tentang 5 hisapan dalam menyusui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud riwayat ini, apabila ada anak yang berbeda ibu kemudian disusui oleh seorang ibu sebanyak 10 hisapan, maka dia sudah dianggap bersaudara atau muhrim dengan anak si ibu susuan tersebut. Tetapi kemudian turun lagi ayat berikutnya yang menghapus ayat pertama
yang mengatakan bahwa untuk menjadi saudara susuan atau sesusuan itu cukup hanya dengan 5 hisapan saja. Inilah riwayat yang menarik untuk kita renungkan karena kedua ayat di atas, baik nasikh yang menghapus maupun mansukh yang dihapus, keduanya tinggal cerita, tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat, ayat yang bacaannya dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Ini juga tidak kalah menarik untuk kita perbincangkan karena ayatnya sudah tinggal cerita tetapi hukumnya tetap berlaku, yaitu ayat tentang hukum rajam. Setidaknya ada 2 lafaz yang sudah tidak ada itu. Ayat pertama, jika seorang pria tua dan wanita tua atau yang sudah menikah berbuat zina, maka rajamlah keduanya. Redaksi ayat kedua, seorang pria tua dan seorang wanita tua atau yang sudah menikah, rajamlah mereka keduanya kalau mereka berbuat zina. Ini ada 2 ayat. Ayat tentang rajam ini baik redaksi pertama maupun yang kedua konon pernah ada dalam Al-Quran. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi sekali lagi hukumnya tetap berlaku. Sedangkan ayat yang dalam Al-Quran adalah surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. 5. Ayatnya tetap ada dalam Al-Quran tetapi hukumnya dihapus. Yaitu, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk melakukan sholat malam kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya atau kurang sedikit dari itu. Quran surat 73 ayat 1 sampai dengan 3. Sebagian orang mengartikan ayat ini sebagai perintah wajib pada awalnya. Tetapi kemudian ayat berikut menjadi pengalihan dari hukum yang wajib itu menjadi sunat saja atau sunnah saja. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, yaitu sembahyang, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran surat 73 ayat 20. Itulah sebagian dari
sebagian macam nasih dan mansuh yang menarik untuk dikaji dan diperbincangkan secara kritis. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan tentang nasih mansuh. Masih ada lanjutannya. Nanti kita akan bicara tentang hikmah dari nasih dan mansuh. Untuk sementara penjelasan saya seperti itu. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali nanti mungkin setelah PHB kita akan lanjutkan materi ini. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.